punya cerita itu, bapak itu sudah ditinggal istrinya kira-kira 20 tahun yang lalu. Usia ini sudah menginjak ke 80 tahun. 3 anaknya di luar kota, yang satunya itu ada di luar negeri. Jadi dia hidup sendirian di sebuah rumah yang besar sekali, ditemani dengan 2 orang pembantu laki-laki. Satu kebun, yang satu melayani bapaknya itu apa. Suatu ketika anaknya itu pada datang dan merasa kasihan kepada bapaknya yang hidup sendiri itu. Kemudian anaknya mencoba untuk bertanya kepada bapaknya, "Pak, menawi kula padosaken ibu malih dos pundi?" Ati gua pondok gitu ya. Ati gua pondok gitu. Upama aku mbok goleke ibu meneh paling tak nggo kanca turu, nggo glenikan gitu. Lah nek bapak kersakaken sing kados napa? Yo nek aku yang sing penting nggo glenikan iki yo ini paling patut dijak foto lah. Nek jagung kuwi mesti diaturi foto. Yuswanipun pinten Pak? Yus terserah kono 50 ya gelem, 60 ya gelem. Bapaknya itu sederhana sekali. Tetapi 2 bulan itu anaknya nggak datang. Dipanggil oleh bapaknya, "Piye wis entuk apa urung?" "Mboten enten Pak, ingkang 50 mboten enten. Ingkang 60 nggih mboten enten, malah kawan dosa ngiten." Bapaknya itu malah bilang sederhana sekali, "Ki tondo tak sekolahke." Aduh, swidak nek ora ngerti. Swidak ra iso 30-an loro. Boleh bapak ini gocek aja ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq. Sadaqallahul 'azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik remaja yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita sama-sama bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menambah ilmu agama kita. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua yang ada di sini akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nanti. Tak lupa seperti biasa ada kajian di Jumat pagi, yang mana pada pagi ini al-mukarram kita berhalangan untuk hadir karena ada urusan yang masih beliau selesaikan. Namun
tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menambah ilmu. Kajian ini akan diisi oleh Bapak Profesor Bapak Sadana Nimo yang akan memberikan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Namun sebelumnya marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Bapak Profesor Sadana Nimo, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa huwal azizul ghafur. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Masjid Baitul Syukur yang saya hormati, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi di masjid yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan jalan-jalan yang terbaik kepada kita semuanya. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, satu ayat yang saya baca tadi adalah di dalam Quran surat Al-Hud ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup dan mati kita ini tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mematikan dan menghidupkan kita semuanya. Tetapi di antara yang hidup dan mati itu Allah memberikan nilai yang berbeda, yaitu pada tingkat keimanan seseorang. Tingkat keimanan itu tidak terbatas pada apakah itu pejabat, apakah itu orang biasa. Allah akan menilainya sama dengan itu. Bahkan kalau di dalam satu terjemahan di dalam kitab, lupa saya, ada 5 tingkatan di dalam keimanan kita. Yang pertama yang disebut dengan muslim. Muslim itu adalah tingkatan keimanan yang paling rendah. Mengapa disebut rendah? Karena tataran muslim ini syaratnya hanya sederhana. Ada 5 tingkatan itu. Pertama adalah muslim, yang kedua adalah mukmin, yang ketiga adalah muhsin, yang keempat adalah mukhlis, yang kelima adalah muttaqin. Muslim muslimah, mukmin mukminah, mukhlis mukhlisah, muhsin kalau dalam bahasa menyebut putri muhsin muhsinah, mukhlis mukhlisah, dan muttaqin muttaqian. Kenapa orang disebut muslim adalah tataran yang pertama? Karena muslim itu semua orang yang bersyahadat.
mengaku Allah sebagai Tuhannya dan Rasulullah sebagai utusannya, orang disebut dengan muslim. Orang yang nikah selalu membaca syahadat sebelum nikah itu, maka dia sudah masuk di dalam muslim. Maka tataran muslim ini tataran yang begitu kadarnya masih rendah dibandingkan dengan tataran-tataran kadar keimanan dan kebaikan dari yang lain. Yang kedua adalah mukmin. Mukmin itu adalah kalau dibuat sebagai sebuah kerucut adalah mengerucut, ya. Mulai dari pengkhususan, kemudian kalau dataran muslim tadi lebih dataran yang lebih terbuka, ya, lebih luas. Nah, maka mukmin itu ada di atasnya. Kalau dibuat sebuah piramida begitu. Mukmin adalah orang-orang muslim yang telah melakukan perintah-perintah Allah dengan tekun dan taat. Disitulah ada perbedaan antara orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Perbedaannya kadang-kadang di dalam doa itu muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya. Ini menggambarkan bahwa sesungguhnya keluasan dari sifat muslim ini itu kemudian mengerucut menjadi mukmin. Orang-orang yang iman setidak-tidaknya kemudian pengamalan rukun iman menjadi lebih kuat. Ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada dan iman kepada hari akhir dan takdir. Disinilah sebetulnya banyak orang yang iman kepada Allah. Tapi kadang-kadang orang meragukan apakah ada sih hari akhir itu. Kita sudah mendengar banyak ya tentang orang yang tidak percaya. Salah satu bentuknya adalah kayak wis tau rono wae gitu kan, gitu. Yang kita dengar kan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidak begitu percaya dengan yang gaib tadi. Yang gaib itu kadang-kadang yang kita terjemahkan di dalam masyarakat luas. Gaib itu sejenis setan, memedi dan sebagainya. Bukan begitu. Ya, Allah itu sendiri adalah gaib. Ya. Malaikat adalah gaib. Ya. Kemudian hari akhir itu adalah termasuk gaib. Termasuk takdir itu adalah gaib. Nah, kalau kita percaya dengan ini, maka sesungguhnya suatu saat itu ada sebuah hari yang disebut dengan hari pembalasan. Siapa yang berbuat baik, maka pembalasannya adalah sebuah kebaikan. Dan sebaliknya, siapa yang berbuat tidak baik atau kejahatan, sesungguhnya nanti kembalinya juga adalah sebuah kejahatan. Itulah orang Jawa mengatakan sebagai ngunduh woeng pakarti. Ngunduh woeng pakarti itu apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita tuai. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Surat Al-Isra ayat 7. Barang siapa berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu kembali kepada diri kita. Dan barang siapa berbuat jahat, sesungguhnya kejahatan itu juga akan kembali kepada kita semua. Maka benar ya, kalau kadang-kadang orang berbuat baik itu bisa saja ditanggapi orang dengan tidak baik. Dalam bahasa lagu itu orang menanam padi bisa tumbuh rumput. Tetapi kalau orang menanam rumput jangan berharap tumbuh padi. Orang menanam kebaikan itu bisa jadi ada orang yang tidak senang. Maka ketika orang yang menanam ketidakbaikan itu, jangan berharap nanti yang tumbuh adalah kebaikan. Orang yang menanam padi itu kan bisa kita teladani.
Mereka selalu mencabut tanaman-tanaman gulma yang tidak perlu di sekitar padi itu. Itu menunjukkan bahwa petani-petani kita itu menghilangkan sebuah nilai-nilai kejahatan dari lingkungan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah muksin. Muksin itu adalah pengerucutan dari muslim dan mukmin, mengerucut menjadi muksin. Muksin itu adalah orang yang berbuat baik, selalu berbuat baik, dimanapun dia akan berbuat baik, isinya adalah sebuah kebaikan. Kalau orang berbuat baik itu dimanapun, ya, maka munculnya adalah sebuah kebaikan. Kadang-kadang orang-orang yang dia sederhana sekali, di samping dia menjalankan ibadah-ibadah makhluk, ibadah-ibadah yang secara umum, tetapi dia memberikan tambahan-tambahan ibadah yang misalnya berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada masyarakat, berbaik kepada menumbuhkan kebaikan di mana-mana. Kemudian mengelola pengajian-pengajian, menyantuni anak-anak yatim. Ini adalah sebuah kebaikan. Ya, bagi di situ adalah muksin. Orang Jawa sering menyebut dengan deder kautamen, nandur kebejian. Kalau deder itu apa Pak? Yang ini orang desa siapa ya Pak? Deder kautamen Pak Simandono. Deder itu apa Pak? Deder itu padi yang dimasukkan di dalam satu ember, kemudian diberikan air. Itu namanya deder. Dideder dulu sebelum ditanam. Deder kautamen, nandur kebejian. Nandur kebejian itu setelah dideder kemudian ditanam. Ya. Setelah ditanam dia apa Pak? Deder kautamen, nandur kebejian, kemudian ngunduh apa? Ayam tentrem ya. Jadi orang-orang yang kemudian berbuat baik itu unduh-unduhannya juga baik semuanya. Ya. Oleh sebab itu ya tentu kita akan memilih menjadi orang yang muksin tadi. Golongan yang keempat adalah golongan yang muklis, orang-orang yang ikhlas. Orang kadang-kadang bertanya, orang yang ikhlas itu yang kayak apa sih? Ikhlas itu yang kayak apa? Apakah ketika mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan, dia senantiasa bersandar pada Allah? Apa yang saya terima ini adalah pemberian Allah. Kalau itu disampaikan, ya, kalau itu menjadi sikap kita semuanya, itu adalah ikhlas. Kalau terjadi sesuatu, saya hanya pasrah, sumarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Kalau kemungkinan ada sesuatu yang ini adalah itulah kehendak Allah, itu namanya ikhlas. Dalam bahasa yang lain, kalau orang ikhlas itu, orang meninggal itu pasrah sekali gitu ya. Bapak sering mendengar ya. Mendengar itu kalau di lelayu itu dipun gedhomono, dipun kuncenono, wong mati mongso wurmo. Artinya apa? Ya kita hanya semarah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu akan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan ini termasuk salah satu dari gaib tadi, ya, rahasia Allah tadi. Kalau di dalam bahasa urutannya adalah sedaya wiradat boten saged ngumpuli panguwaos ing kodrat. Ya. Artinya apa? Itu pasrah sekali. Sedaya wiradat itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga dan dia untuk menyembuhkan dari penyakit itu.
Tetapi ketika sedaya wiradat tadi tidak kemudian ini kalah dengan pamuwau sing kodrat, itu berarti ikhlas betul. Di dalam bentuk-bentuk yang lain, ikhlas itu yang kayak apa? Kalau tadi ikhlas adalah sebuah kematian, ikhlas sebagai sebuah menerima sebuah penderitaan, kemudian ikhlas ya ini banyak yang dicontoh-contohkan dari bentuk-bentuk ikhlas tadi. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah muttaqin. Muttaqin, muttaqi'ah. Ya. Artinya apa? Orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang ya dalam bahasa kemarin kalau Pak Furqon itu menyampaikan ciri-ciri orang muttaqin di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang pertama adalah Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, artinya pertama percaya kepada yang gaib, yang kedua adalah menjalankan sholat, yang ketiga adalah memberikan sebagian rezekinya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di Al-Baqarah memberikan satu pandangan yang dari tiga itu. Mungkin di surat lain ada yang lebih banyak lagi dari ciri-ciri orang yang muttaqin itu. Ya, tetapi sesungguhnya percaya kepada yang gaib, menjalankan sholat dan kemudian memberikan sebagian rezekinya itu adalah sebuah ciri yang tidak mudah juga menjalankan seperti itu. Ya, percaya kepada yang gaib, ya mungkin kita gampang ya kita percaya, tetapi bagaimana manifestasi dari kepercayaan itu? Tidak sekedar Allah itu sebetulnya ada, tetapi Allah itu adalah sebagai penguasa. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita tuai, apa yang kita ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kemudian sekedar percaya, saya percaya pada Allah, saya percaya pada hari kiamat, tetapi bentuk-bentuk manifestasi dari apa yang dilakukan itu adalah satu bentuk-bentuk kepercayaan yang jauh dari itu. Ya, kalau kemudian kita mengupasnya tentu lebih banyak lagi. Lahirnya sebuah kepercayaan itu kemudian menjadi rasa yang ikhlas, ya, rasa yang santun, rasa yang tawadhu, rasa yang percaya berserah diri kepada Allah, rasa yang banyak sekali yang seperti itu. Ya. Begitu juga menjalankan sholat. Ya, sholat 5 waktu barangkali mungkin ini menjadi bagian yang wajib. Tetapi apakah kita juga nambah-nambahi gitu ya? Nambah-nambahi dengan sholat duhanya, dengan sholat tahajudnya, dengan berbagai sholat-sholat yang lain yang kira-kira memberikan nikmat yang lebih banyak daripada itu. Dan yang paling sulit adalah memberikan sebagian rezekinya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sulit. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, 5 tataran keimanan seseorang. Yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah mukmin, yang ketiga adalah muhsin, yang keempat adalah mukhlis, dan yang kelima adalah muttaqin. Semoga kita masuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kemudian satu ayat yang saya baca tadi dalam surat Al-Mulk ayat 2 tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itulah yang mematikan dan menghidupkan kita. Tetapi di antara sekian yang hidup dan mati itu, Allah memberikan penghormatan dan penghargaan pada orang-orang yang imannya lebih kuat. Bapak Ibu, kalau di dalam bahasa kita, ya, saya kemarin menerima WA di usia 60, apapun jabatannya, apapun kemegahan seseorang di sebuah kantor, maka dia akan pensiun.
Jadi kita tidak bisa kemudian terus berada di situ, kemudian membanggakan saya pernah jadi kepala sekolah, saya pernah jadi guru, saya pernah jadi ini, tetapi 60 itu pensiun. Maka kemana dia akan lari? Banyak orang yang kemudian larinya ke sesuatu yang baik-baik, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di antara sekian banyak orang, ada yang larinya tidak ke masjid, larinya ke bentuk-bentuk ya satu pengakraban yang kadar tingkat kefoya-foyaannya, kadar tingkat keimanannya jauh dari itu. Di usia 70 ya, di usia 70 itu kemudian dikatakan oleh WA itu kalau 60 itu kemudian apapun tingginya maka dia akan berhenti. Kalau usia 70 itu sudah mulai ditinggalkan. Ya, orang-orang sudah mulai tidak mengenal, sudah melupakan. Terutama anak-anak generasi yang jauh dari kita itu sudah tidak tahu, ya, tidak tahu kita. Kalau dulu pernah jadi ketua RW di sini misalnya, sendirian sih dan saya ketua RW tahun sekian, waduh, ternyata saya eling gitu ya. Itu mulai tahun 70 begitu. Ya. Jangankan mulai 80 itu sudah mulai keluarga saja sudah mulai meninggalkan. Ya kadang-kadang silaturahmi sesekali. Ya, tetapi sudah tidak seperti yang dulu lagi. Ini menggambarkan dan ini sebagian besar adalah kita ini di atas 60. Nah, maka disitulah meskipun ini WA, tetapi kadang-kadang kalau dirasakan, ya betul juga ya, betul juga. Mengapa disebut dengan betul juga? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Oleh sebab itu maka jalan yang terbaik adalah kita ini ya melakukan yang terbaik untuk akhirat kita, untuk kehidupan kita yang akan datang. Itu jalan yang terbaik adalah begitu. Kita tingkatkan sholat kita, kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan perilaku baik kita tingkatkan sedekah kita tingkatkan amalan-amalan kita, ya, yang nantinya akan bisa menolong kita di hari akhir. Kita tidak tahu karena Allah itu merahasiakan kapan dan di mana seseorang itu mati. Tetapi pasti, ya, pasti. Hanya kita tidak diberitahukan kapan kita mati. Kalau kita diberitahukan kapan matinya, takut atau malah siap-siap, Pak? Pak Joko kalau misalnya hari Jumat yang akan datang meninggal misalnya, kira siap-siap atau malah takut? Dibenci terus. Ya bagus ya. Kalau tahu besok Sabtu itu mati, saya kira steaknya nggak dimakan. Ya, artinya disuguhi apa saja juga kadang-kadang nggak mau. Ya. Nah, begitu atau malah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bisa jadi orang ya biar spekulasi itu apa ya, kita sama-sama tidak tahu. Ada yang ketidaktahuan itu kemudian melakukan perbuatan yang baik, ada yang ketidaktahuan itu dikiranya hidup itu masih panjang. Jadi memang dirahasiakan seperti itu biar orang tidak begitu ini dan spekulasi. Orang-orang yang di kampung-kampung yang jauh dari masjid tingkat spekulasinya tinggi sekali. Ya artinya ya mereka melakukan apa saja yang dia suka, mereka melakukan apa saja yang jauh dari kenikmatan masjid ini. Ya kalau Bapak lihat di kampung-kampung, kita ini termasuk orang-orang yang terlindungi, orang-orang yang tertolong, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang kembali kepada usia tadi Bapak, usia 60 ya. Usia 60 itu yaitu usia yang kemudian sudah beliau itu.
Kalau Pak Dahlan sering menyebut, nah kalau usia 40, ya 40 itu kan kalau diukur dari orang Indonesia kan, nikahnya aja baru 25, anaknya baru 15 tahun. Bagaimana kita kemudian berada di masjid terus ya, meninggalkan keduniaan misalnya begitu. Ya mungkin itu mungkin kalau orang-orang dulu iya Pak, ya karena apa? Menikah usia 15 tahun. Tetapi pergeseran sekarang ini kan mungkin bisa 30 tahun. Kalau 30 tahun anaknya kan baru 10 tahun. Ya Pak Dahlan ya apa bisa ya gitu ya. Nah kalau saya mungkin sekarang 60 tahun aja lah, 60 tahun. Tetapi kalau kadang-kadang dia kalau sampai 60 tahun itu, ya, jadi memang ya itu merupakan satu sen, merupakan satu tanda-tanda ya orang diberikan tanda-tanda dengan usia-usia itu 60. Ya kita sering diperingatkan dengan bentuk-bentuk tua, ya bentuk-bentuk tua. Karena apa? Salah satu bentuk kematian itu tua. Meskipun tidak menjamin, karena mati itu tidak pandang bulu, ya. Apakah itu muda, apakah itu tua, apakah itu anak, apakah itu bayi dan sebagainya. Kalau orang Jawa itu sering mengisyaratkan sebuah kematian itu dengan pohon kelapa. Pohon kelapa itu sering diisyaratkan sebagai sebuah bentuk kematian, dan kematian itu tidak pandang. Kadang-kadang pohon kelapa itu manggar saja sudah jatuh. Kadang-kadang beluluk saja sudah jatuh. Kadang-kadang cengkir saja sudah jatuh. Kadang-kadang sampai kelapa itu tua sekali di pohon itu, sehingga bisa digunakan untuk bibit dan seterusnya. Ini kalau ya orang ya ketaatan itu kemudian disyaratkan dengan itu, bahwa kematian itu bisa saja terjadi dan setiap saat, tidak harus tua. Dan alhamdulillah kita ini sudah sampai tua, sudah 60 tahun ini belum mati, dan harapannya akan minta yang panjang umur, ya minta panjang umur. Maka yang akan saya sampaikan adalah di sela-sela kemudian di usia 60 itu, maka cirinya ada 5 Pak. Ciri usia 60 tahun itu ada 5, yang oleh Mangkunegoro 4 disebut dengan sebuah sepuh, sepi, sepo, sepah, samun. 5 ciri orang yang tua. Ya. Kalau di dalam tembang pangkurnya itu, jinejeneng wedo tomo, mritan tembo kembenganing pambuti, mongko nadyan tuwa dikon, yen tandikani rasa yekti sepi asepo lir sepah samun, samangsane pak kumpulan gunyakan yuk leling sembi. Orang tua itu kalau tidak tahu bentuk ketuaannya, itu akan menjadi malu karena perbuatannya, karena ucapannya, dan karena pikirannya. Sering kita kan Bapak-bapak, kalau kita sama-sama ketemu dengan orang tua itu, kalau mereka yang dekat dengan masjid, yang diucapkan adalah bentuk-bentuk ucapan-ucapan yang baik. Tidak menjamin orang berpendidikan kemudian yang dilahirkan, yang terucapkan adalah kata-kata yang baik. Maka di usia-usia yang 60 itu, kecuali sepuh itu sudah menggambarkan tua. Orang yang disebut dengan sepuh itu dari sisi usia itu sudah tua. Tetapi ingatlah, apakah bapak-bapak kira-kira di antara yang tua itu
maka yang menempel adalah sepi. Ya, yang menempel itu adalah sepi. Sepi itu adalah sebuah kenyataan yang kemudian tidak lagi dikerumuni oleh banyak orang, tidak lagi dikerumuni oleh keluarga. Ya, anaknya sudah pada kemana-mana gitu, tinggal berdua saja misalnya seperti itu. Ya, ini adalah sudah mulai sepi. Ya, kok nggak datang-datang misalnya, itu sepi. Sepo, sepi, sepo. Ya, sepo itu apa? Sepo. Kalau bapak-bapak sering makan tebu dan manisnya sudah tidak ada, itu kalau kita kunyah terus itu kan sepo. Sepo. Ya, sepo itu sudah merasakan bahwa orang yang sudah tua itu sudah mulai merasa mulai tidak diurangkan, tidak dipakai, tidak turuti kehendaknya, tidak seperti itu. Perasaan itu ada. Aku tuh sepo, aku saiki ora dirungokke. Dijak wis ora. Dijak rapat masjid menulis aku ora dijak karena sudah merasa sepo. Nah, kalau sudah seperti itu dia sudah merasa sepo. Berbeda dengan bapak-bapak ini, ya sana ayo diajak, sana ayo diajak, sehingga masih ada bentuk sepo. Ya, sepi, sepo, sepi, sepo, sepah. Ya, sepah itu kalau tadi sepo itu lebih cenderung pada lebih sudah tidak tinggal lagi. Kalau sepah itu sudah lebih dari sepo, Pak. Ya, ya, sepahnya itu sudah mulai melebihi dari sepo. Dibuang, merasa dibuang. Banyak kan orang tua yang ya sudah tidak berkumpul dengan keluarganya, kemudian dimasukkan di panti asuhan. Itu sudah sepah. Keberadaannya sudah tidak kayak tidak ada. Itu sudah. Kalau kita melihat di para orang-orang tua yang merasa sepah tadi, ya kasihan gitu ya. Seakan-akan dia tidak punya sesuatu yang dulu pernah ditanam gitu ya. Anak-anaknya sudah pada pergi ke luar negeri misalnya, hidup di sana, sedangkan orang tuanya ada di sini. Berbahagialah yang orang tua yang meskipun sepah ya, sudah sendiri. Saya punya cerita itu, bapak itu sudah ditinggal istrinya kira-kira 20 tahun yang lalu. Usia ini sudah menginjak ke 80 tahun. 3 anaknya di luar kota, yang satunya itu ada di luar negeri. Jadi dia hidup sendirian di sebuah rumah yang besar sekali, ditemani dengan 2 orang pembantu laki-laki. Satu kebun, yang satu melayani bapaknya itu apa. Suatu ketika anaknya itu pada datang dan merasa kasihan kepada bapaknya yang hidup sendiri itu. Kemudian anaknya mencoba untuk bertanya kepada bapaknya, Pak, menawi kula padosaken ibu malih dos pundi? Arti gua pondok gitu ya. Arti gua pondok gitu. Upama aku mbok goleke ibu meneh paling yo tak nggo kanca turu. Nggo glenikan gitu. Lah nek bapak kersakaken sing kados napa? Yo nek aku yang sing penting nggo glenikan iki yo ini paling patut dijak foto lah. Nek jagung kuwi mesti diaturi foto. Yuswanipun pinten Pak? Yus terserah kono 50 ya gelem, 60 ya gelem. Bapaknya itu sederhana sekali. Tetapi 2 bulan itu anaknya nggak datang.
Dipanggil oleh bapaknya, dia wis entuk apa urung? Mboten enten Pak, ingkang 50 mboten enten. Ingkang swidak nggih mboten enten, malah kawan dosa wonten itu. Bapaknya itu malah bilang sederhana sekali, "Ki tondo tak sekolahke. Aduh, swidak nek ora ngerti. Swidak ra iso 30-an loro." Boleh bapak ini gojek aja ini. Iya, itu bentuk. Nah, ini bentuk sepo tadi apa? Sepo, sepi, sepo, sepa, samun. Yang kelima itu adalah samun, Pak. Samun itu ada nilai-nilai yang kemudian hilang dari bapak ibu. Ya, nilai-nilai hilang. Ya, salah satu nilai yang hilang itu adalah misalnya pikun. Pikun itu termasuk samun. Ya, samun. Atau mungkin dolan raiso mulai itu samun ya. Hati-hati ini bapak-bapak, kalau dolan nanti raiso mulai itu ya, itu berarti samun ya. Mangan ora kelingan misalnya, mangan korum toh, itu ada namanya samun. Jadi kalau sekedar masih sepuh, sepi ya, itu masih baik. Bapak kemudian lari ke masjid, kemudian punya teman banyak di masjid itu. Tetapi kalau sudah merasa sepo, wis ora duwe kanca, wis ora diwongke, wis ora, apalagi yang terbuang sepah tadi, apalagi yang sudah sampun, Pak. Banyak orang-orang tua yang sudah sampun. Kenapa disebut sampun? Ya karena ciri-ciri orang sampun itu seperti itu. Lali terutama, kemudian ora iso mulih, ya kan itu ora kelingan dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini kayak Pak siapa? Sudah saatnya belum Pak. Kadang-kadang dikit lagi. Kadang-kadang saya baru mulai sudah hanya sudah surga belum gitu. Bapak itu adalah ciri-ciri yang kemudian. Nah, alhamdulillahnya kita ini kan berada pada posisi sudah tua, sudah 60 tahun, tetapi posisi kita itu tidak posisi di akhir-akhir lagi. Sabun juga enggak, sepah juga enggak, sepo juga enggak, sepi juga enggak, hanya sepuh saja. Ya, kita ini hanya sepuh saja. Alhamdulillahnya seperti ini. Coba kalau Bapak mengalami yang seperti ini, sepo saja, isinya itu mau berundel. Saya itu seorang kabur. Di CRB 20 tahun sudah dihargai sama sekali. Bocah-bocah ini tinggal di KP misalnya. Itu kan bentuk-bentuk yang rasa kemudian. Nah, alhamdulillah kita ini hanya sepuh saja. Nah, bagaimana kata sepuh ini kemudian kita kelola dengan baik? Kita mengelola kata sepuh ini sebagai sebuah persiapan tadi, ya, persiapan untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, luar biasa, luar biasa. Contoh-contoh kita coba, ada Pak Farid, ada Mbak Karno, ada Pak Widodo. Ya, kedekatannya dengan masjid luar biasa, luar biasa. Ini satu bentuk, ya, dia hanya sepuh saja. Bagaimana sepuh? Sepuh pastilah dikurangi kenikmatannya, berjalannya sudah mulai kurang, nafasnya sudah mulai pendek. Ya. Bentuk cara-cara untuk bisa untuk diajak cepat juga tidak bisa. Ini hanya ciri-ciri seperti itu, dan itu merupakan bagian dari apa? Bagian dari melekat kata sepuh tadi. Kalau sudah sepuh kemudian nikmatnya dikurangi, ya, sementara nikmat dikurangi dan ketaatannya bisa bertambah, itu luar biasa. Nikmatnya dikurangi tetapi ketaatannya tidak bertambah, ya sama aja. Ya. Tetapi bagaimana nikmat itu dikurangi tetapi ketaatannya itu bertambah. Dengkule wis ra iso ditekuk, nggih Pak izin, tetapi ketaatannya masih tetap terus. Kalau tidak bisa sujud, ya pakai kursi.
bentuk-bentuk tingkat ketaatannya lebih. Jadi jangan sampai kita pada usia-usia yang masuk pada usia sepuh ini yang kemudian dikurangi kenikmatan-kenikmatannya, kemudian kita melakukan sesuatu yang di luar dari itu. Ya, mulai dari tingkat yang paling rendah itu namanya gersulo. Ya, gersulo itu apa? Ya mungkin dari menyalahkan dirinya sampai menyalahkan Allah. Ya, terus tuh kok malah dikai penyakit koyo ini. Itu bentuk-bentuk. Ya bagaimana kita harus menghadapi? Ya alhamdulillah ya kita hadapi dengan baik. Yang menjadi satu bentuk tingkat pasti kenikmatan akan dikurangi, tetapi ketaatan kita akan bertambah. Itu akan menjadi baik. Karena kalau disiapkan dari sekarang, ya ditoto hati ini, tua itu perlu ditoto hati, perlu ditoto hati. Kalau sudah tua nanti akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Itu kalau tidak ditoto ini menjadi gersulo. Kalau gersulo itu berarti sudah menyalahkan yang lain. Itu. Jagalah hatimu karena hatimu akan menjadi pikiranmu. Jagalah pikiranmu karena pikiranmu akan menjadi ucapanmu. Jagalah ucapanmu karena ucapanmu nanti akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu karena perbuatanmu itu akan menjadi karaktermu. Jagalah karaktermu karena karaktermu itu akan menentukan nasibmu. Ya, jadi menentukan nasibmu itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti notonya dari mana? Notonya dari hati. Ya, ditoto umure wis suwidah. Aku kudu ngene wis mulai sepuh ya, sepi ning ojo sepo, ojo sepak, ojo samun. Kenikmatannya sudah mulai dikurangi. Maka ketika kenikmatan sudah mulai dikurangi, maka ketaatan kita harus ditambah ya. Selalu kita berbuat baik di mana saja ya, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Itulah yang menjadi pedoman-pedoman kita. Kalau kita itu berputar pada di situ, insya Allah kita ini punya bekal yang cukup, ya, punya bekal yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mohon maaf karena ini spontan, ya. Jadi kalau Pak Dayat, kalau saya mungkin pesannya sebulan sekali Pak, biar saya bisa belajar dulu. Dan Pak Sabar nanti bulan Januari isi begitu, nah itu mungkin harus disiapkan nganggo tertulis begitu. Tapi karena Pak Dayat tadi menyampaikan Pak Burkon tidak hadir, ya saya tidak ada gading, tidak ada rotan, akar pun berguna. Saya kira cukup ya Pak Eli, waktunya sudah surut dan sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kekurangannya itu dari saya, dan ada kelebihan itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.